2, 3, take. Halo guys, ketemu lagi dengan tukang amplas. Di video kali ini kita akan repaint motor Yamaha Mio guys. Jadi project kali ini kita nanti akan repaint full body, baik body halus maupun body kasar. Nanti kaki-kakinya velg juga kita cat. Nah seperti ini guys kondisi motornya. Jadi dia warnanya adalah hitam metalik. Cuma kalau di Mio ini dia hitam metaliknya itu dia ada semu coklat atau ungunya guys. Kalau kita flash pakai kamera HP biasanya dia ada partikel ungunya. Nah nanti untuk bodi halus akan kita kembalikan lagi. Kita akan repaint menggunakan samurai paint yang warna black Mio. Untuk bodi kasarnya nanti juga akan kita repaint karena ini kondisi dia sudah kusam guys, warnanya tidak hitam lagi, sudah kusam sekali. Lalu nanti untuk velg dan kaki-kakinya akan kita cat juga. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan bongkar dulu bodi motornya. Nah ini penampakan bodi motornya. Jadi dia kalau kena cahaya itu ada partikel ungunya lembut sekali guys, seperti di dalam. Nanti akan coba kita repaint menggunakan black Mio kode Y122 itu warnanya hampir mirip-mirip. Dia ada partikel ungunya juga guys. Sebelum kita bongkar bodi motornya, terlebih dahulu kita kelupas stripping atau stiker originalnya. Karena kalau mengelupas pada posisi masih terpasang bodinya itu lebih gampang guys. Ini kita ngelupasnya pakai cutter saja karena kalau bodi di motor Yamaha itu relatif mudah. Yang sulit itu biasanya di motor Honda. Sebelum kita bongkar, kita tadi sudah kelupas stikernya guys. Kalau di motor Yamaha dia pengelupasannya sih gampang, kita cukup pakai cutter tadi. Dan selanjutnya kan dia pasti ada bekas lemnya seperti ini, kalian bisa lihat kan. Nah ini wajib kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya kita juga pakai samurai paint, yaitu stiker remover kode STR 600. Dan cara pakainya gampang sekali, cukup kita kocok lalu kita semprotkan pada bagian yang ada lemnya. Nah lalu kita gosok menggunakan kain. Won't you take me home? Give me with you right. We can run away. Setelah part bodinya terbongkar semua, langkah selanjutnya adalah kita cuci bersih menggunakan air sabun untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel guys. Dan selanjutnya setelah kita cuci pakai air sabun, kita amplas menggunakan amplas nomor 400. Untuk pengamplasannya kita amplas semua baik bodi kasar maupun halus. Seperti ini hasilnya, kita ngamplasnya nggak perlu sampai habis, jadi kita buat kusam saja guys. Setelah itu kita jemur, kita keringkan. Dan setelah kering, kita lanjut naik ke proses epoksi. Di sini saya menggunakan epoksi UCH 210. Jadi saya tidak menggunakan epoksi 2K04 karena bodi motor ini dia masih original. Jadi nggak masalah kalau kita pakai epoksi UCH 210 itu aman, tidak terjadi keriting. Kalau motor yang kalian cat itu bekas cacetan atau untuk bagian bak mesin atau bagian-bagian yang dia panas itu kalian lebih baik pakai epoksi yang 2K04. Untuk epoksi UCH 210 ini kita semprotkan 2-3 lapis sampai epoksinya menutup sempurna di media bodi halus motor Mio ini guys. Dan setelah epoksi selesai kita jemur dulu sekitar 1 jam saja sudah cukup kalau cuaca panas. Nah setelah kering epoksinya baru kita nanti langsung naik ke warna utama.
Untuk warna utamanya kita pakai seperti yang saya tadi bilang, kita pakai Black Mio kode Y1222. Untuk warna Black Mio ini dia adalah warna hitam metalik, cuma dia metaliknya itu lembut dan warnanya semu ungu guys. Jadi memang warna ini dia mirip seperti bawaan originalnya motor Mio tadi guys. Dan untuk warna Black Mio ini kalian tidak perlu memakai dasaran warna lagi guys. Jadi setelah epoksi langsung saja naik warna Black Mio. Untuk epoksi UCH 210 tadi tidak perlu diamplas, tidak apa-apa. Jadi karena memang karakternya dia sudah halus. Kalau kalian pakai epoksi 2K04 itu baru kalian wajib untuk mengamplasnya kembali. Nah, kita naikkan warna Black Mio ini 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle. Nah, ini sudah tertutup sempurna warnanya. Kita semprotkan Black Mio tadi dan ini sudah kering guys. Jadi sekitar 1-2 jam sudah kering. Setelah kering baru kita naik tahap finishing clear. Di sini untuk tahap awal saya menggunakan clear K1K. Dan untuk clear K1K ini saya naikkan sebanyak 3 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 5-10 menitan. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Untuk bodi halus tadi setelah kita clear K1K, kita diamkan dulu di dalam ruangan supaya nggak kena debu. Ini selanjutnya kita mulai kerjakan untuk bodi kasarnya. Untuk bodi kasarnya akan kita kembalikan seperti originalnya. Jadi langkah pertama untuk bodi kasar kita pakai plastik primer dulu, semprotkan ke media bodi kasar lalu kita ratakan pakai tangan. Kalian bisa mengulanginya proses ini 2-3 lapis. Dan setelah 2-3 lapis itu nggak perlu ditunggu lama-lama, sekitar 10-15 menit plastik primer itu dia sudah kering guys. Jadi setelah kita diamkan 10-15 menit, nanti langsung kita naik ke warna hitam doff kode 109A. Untuk warna hitam doff kode 109A ini saya semprotkan sebanyak 3 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 10-15 menitan. Selesai penyemprotan warna hitam doff kode 109A tadi, itu kita diamkan atau kita jemur boleh sekitar 1-2 jam. Lalu dia sudah kering. Dan terakhir untuk finishingnya kita menggunakan finishing clear doff kode 128A. Dan untuk clear doff ini kita semprotkan sebanyak 2 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 15 menit guys.
repaint di bodi kasar yang sudah kita kerjakan tadi sudah kembali seperti baru. Jadi prosesnya tadi plastik primer naik hitam doff, lalu kita finishing menggunakan clear doff kode 128A. Kalian dapat lihat sendiri ini warnanya dia sudah kembali baru seperti warna bawaan atau orisinilnya motornya, seperti media kulit jeruk yang di dashboard ini. Dia sudah kembali seperti baru guys. Ini di spakbor belakang, lalu ada di kantongan bagian dashboardnya, bagian batok belakang itu juga kita cat tadi. Seperti ini hasilnya. Lalu dashboardnya bagian belakang ini sudah kita cat juga, sudah kembali seperti baru. Kalian bisa lihat sendiri warna hitam doffnya seperti bawaan motor. Nah, lalu yang kalau di media seperti ini, di deck yang bagian kolong yang baret ya tetap baret guys. Jadi nggak bisa kalau kita cat terus menghilangkan baret, itu nggak bisa. Kalau mau ya sebenarnya ini harusnya setelah plastik primer dipoksi, baru kita amplas, kita dempul, kita naikkan warna. Cuma berhubung karena ini bagian bawah jadi tidak terlalu penting. Nanti toh kalau dicat di dempul pun dia pasti akan baret-baret lagi, karena ini bagian yang rawan dan sering istilahnya apa, gasruk di media atau jalanan yang tidak rata. Di jalan yang tidak rata. Polisi tidur. Dia memang baretnya nggak bisa hilang, tapi kalau dari segi warnanya dia sudah kembali baru. Bagian yang terlihat kan yang samping ini guys, kalau bawah tidak terlalu terlihat. Ini juga bagian kolong. Nah ini juga baretnya lumayan parah sebenarnya, cuma nggak kita dempul, nggak kita treatment, kita haluskan, cukup kita cat seperti ini supaya warnanya kembali orisinil. Terakhir ini di bagian bawah jok sudah kembali seperti baru. Nah itu dia guys, jadi sudah selesai untuk bodi kasarnya. Nanti kita tinggal finishing lagi yang bodi halusnya. Kita lihat bodi halusnya ada di dalam. Kita akan kasih lihat hasilnya seperti apa. Nah inilah bodi halusnya guys. Ini tadi prosesnya epoksi naik warna black neo. Jadi black neo ini dia ada ungunya. Kalian lihat lah, ini terlihat kan? Ada ungunya. Kalau terkena sinar matahari pun dia ungunya juga ada. Ini tadi sudah kita finishing menggunakan clear K1K. Dan kondisi sudah sore hari. Ini kita diamkan sampai besok dulu guys. Jadi besok setelah kering kita akan amplas lagi menggunakan amplas 1000 atau 2000 bisa. Nanti finishing terakhir tetap kita pakai 2K. Dan keesokan harinya ini sudah kering clear K1K nya. Seperti yang saya tadi bilang, ini kita amplas lagi menggunakan amplas 1000 guys. Jadi ini posisi pagi hari dan sudah kering clear K1K nya. Kita amplas menggunakan amplas nomor 1000. Kita buat kusam dan kita ratakan bagian yang tidak rata guys. Untuk ngamplasnya cukup ngambang saja, nggak perlu terlalu ditekan karena takutnya nanti menggores catnya juga. Untuk teknik pengamplasan ini ngambang saja, kita cukup mengamplas clearnya saja guys. Dan inilah hasil setelah pengamplasan. Memang dia menjadi buram lagi karena tadi kita amplas clearnya. Cuma kalau warnanya kan dia tetap utuh, tidak tergores karena kita hanya mengamplas bagian clearnya saja. Ini hasilnya jadi buram, tapi nggak masalah. Ini nanti akan kita finishing lagi menggunakan clear 2K. Nanti dia akan menjadi kilap lagi.
Oke, langsung saja lanjut kita ke proses atau tahap finishing terakhir. Rencana sebelumnya sebenarnya saya mau menggunakan clear 2K01 hard yang biasa, maksudnya yang kilap glossy saja. Tapi saya berubah pikiran, akhirnya menggunakan clear 2K HLG atau clear 2K hologram guys, supaya nanti di warna hitamnya terdapat partikel hologramnya. Nah, untuk teknik pengeklirannya ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi untuk tahap finishing terakhir seperti ini yang sudah kita dasari dengan clear K1K, saya naik clear terakhir ini hanya 2 lapis guys. Jadi tekniknya hanya 2 lapis dan 2 lapis itu pun tanpa jeda. Artinya tidak perlu didiamkan. Jadi kita langsung hajar sebanyak 2 lapisan. Jadi 1 lapis sudah tipis-tipis dulu, agak nyabut. Baru yang lapisan kedua atau terakhir kita semprotkan agak tebal. Jadi dengan 2 lapisan itu pun sudah cukup glossinya dapat dan tingkat kerataannya atau mulusnya itu juga dapat guys. Dan kenapa sih saya menggunakan teknik pengekliran 2 kali? Jadi itu teknik pengekliran 2 kali seperti ini sebenarnya banyak digunakan di bengkel-bengkel cat dimanapun juga. Jadi untuk ketika dapat orderan atau jasa pengecatan yang memang konsumen mintanya bagus, dalam artian benar-benar hasilnya maksimal, itu pasti bengkel cat dia nge-clearnya pasti juga 2 kali. Dia pakai clear yang NC, baru terakhir pakai clear PU. Sama halnya dengan teknik yang saya gunakan di Samurai ini. Jadi awal kita pakai clear K1K dulu. Tujuannya dia juga untuk meratakan medianya. Jadi untuk teknik pengekliran 2 kali seperti ini sebenarnya memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam artian hasil yang glossy dan juga hasil yang mulus atau tidak terjadi kulit jeruk guys. Lalu bagaimana kalau kalian langsung mengeklirnya menggunakan clear yang 2K? Boleh dan nggak apa-apa, nggak masalah, itu terserah kalian. Cuma untuk mendapatkan hasil yang mulus dan tidak kulit jeruk, khususnya pada bidang-bidang yang lebar atau media lebar seperti body-body seperti ini, saya sarankan sih untuk mendapatkan hasil yang tidak kulit jeruk dan tidak bergelombang, pakailah teknik seperti ini. Jadi K1K dulu baru 2K01. Kalau untuk media yang kecil seperti bak mesin lah atau velg, kalian langsung 2K, clear 2K itu it's okay. Cuma kalau di media lebar ya seperti yang saya tadi bilang, untuk mendapatkan hasil yang mulus itu tingkat kesulitannya tinggi. Pasti nanti ada hasil yang bergelombang teksturnya atau istilahnya kulit jeruk. Jadi seperti itulah trik atau tips untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, halus dan kinclongnya dapat. Dan kalian juga bisa langsung memperhatikan videonya ini untuk proses pengekliran. Jadi media yang saya pegang dan saya clear ini itu sekali jadi. Jadi intinya ini langsung saya clear 2 lapis tanpa jeda. Setelah itu ya cukup saya diamkan sampai kita tunggu kering nanti. Oke, silakan disimak dulu teknik pengekliran yang saya berikan ini. Kalian simak baik-baik supaya nanti ketika mempraktekannya kalian juga mendapatkan hasil yang maksimal. Memang videonya ini agak panjang, tapi memang saya tekankan atau saya khususkan untuk bagaimana supaya kalian ketika repaint motor sendiri di rumah itu memang benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal.
Ini posisi pengekliran yang saya lakukan sore sekitar jam 3. Setelah selesai semua nanti kita biarkan, kita taruh di dalam ruangan yang tentunya bebas debu dan bersih supaya nanti tidak ada kotoran yang menempel. Baru keesokan harinya mungkin akan kering. Jadi untuk clear 2K hologram ini keringnya sekitar sehari atau 24 jam. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Dan inilah hasil keesokan harinya guys. Ini siang hari sekitar jam 1 siang dan ini sudah kering. Ini dipegang sudah kering. Cuma kalau saya sih lebih suka kalau sudah kering seperti ini saya diamkan selama 2-3 hari baru saya pasang. Tujuannya apa? Supaya clearnya benar-benar matang atau kering maksimal. Untuk segi warna, warna Black Mio Y122 ini dia warna hitamnya ada partikel atau semburat metaliknya yang lembut itu warna ungu. Dan ini juga kemarin rencananya berubah, yang awalnya mau kita clear pakai clear yang 2K01Hz, akhirnya berubah pikiran, kita finishing terakhirnya pakai clear 2K hologram. Dan pada akhirnya sesuai yang saya inginkan. Jadi warna hitamnya kalau di dalam itu dia ada partikel warna ungu, dan sementara di luar itu karena pengaruh finishing 2K hologram, di atas atau di luar itu dia ada partikel glitter hologramnya yang sangat lembut. Dan dari segi tingkat kemulusannya, kalau kita pakai teknik clear 2 tahap, pakai K1K lalu 2K, kalian dapat lihat sendiri ini hasilnya maksimal dan mulus guys. Jadi tidak terjadi finishing clearnya bergelombang ataupun kulit jeruk. Sekarang kita coba lihat langsung gimana warna ini kalau terkena panas atau cahaya matahari langsung guys. Dan seperti inilah warnanya, partikel hologramnya terlihat cuma lembut sekali, jadi terlihat mewah dan elegan. Tapi tentunya kalian pasti kurang puas karena belum dirakit motornya. Tenang saja, nanti ini sebagian partnya, kaki-kaki, velg, CVT belum kita cat. Jadi next video ada sambungannya sampai nanti terakhir finish motornya kita rakit dan kalian dapat lihat sendiri nanti hasilnya. Jadi
Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video kelanjutannya ya guys. Oke.